Di video sebelumnya gue udah nge-review beberapa mikrofon wireless. Ada TNW, udah 3 tipe yang gue review. Lalu ada Mixio, Soundtek, dan juga Sakamonic. Dan sekarang gue kedatangan mikrofon baru nih. Harganya murah, 500 ribuan aja. Nah, ini adalah Takara Intro X3. Worth it banget buat dibeli. Dan untuk kualitas suaranya, nah sekarang kalian lagi dengerin. Nah, video ini bakal gue rekam menggunakan mikrofon dari Takara ini. Bener-bener full, no edit-edit. Jadi kalian bisa ngerasain experience-nya. Dan menurut gue ini adalah mikrofon yang paling fungsional di harga 500 ribuan. Charging case ada, transmitter ada 2, dan juga receiver ada 3. Dan tiga-tiganya bisa ngerekam suara alias ada mikrofon di dalamnya. Nggak pelit fitur sama sekali. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas dari sudut pandang pengguna atau pembeli. By the way, di sini gue nggak di-endorse oleh Takara, jadi gue bakal bahas bener-bener dalam. Dan gue bakal bandingin dengan mic yang gue punya. Dan misalkan kalian pengen beli, link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Dan misalkan kalian pengen skip ke beberapa pembahasan, kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Dan langsung aja kita bahas mikrofon ini mulai dari unboxing. Dapat apa aja? Misalnya kita beli mic ini, kita bakal mendapatkan hard case seperti ini. Dan misalkan kita buka, ini isinya ada peripheral dan juga charging case-nya. Nah, ini charging case-nya. Dan peripheralnya bakal gue jelasin di layar. Nah, kita bakal mendapatkan 2 kabel untuk analog. Ini ke kamera atau enggak ke smartphone. Lalu ada ke smartphone dan ini untuk charging. Dan di sini ada windshield dan juga magnet. Dan selanjutnya ada kartu garansi dan juga manual. Misalnya kalian sering main di dunia fotografi, mungkin gak aneh lagi dengan brand Takara. Kalau gue inget merek Takara, pasti gue tuh inget tripod, stand, dan juga alat-alat fotografi profesional. Dan sekarang mereka itu masuk ke dalam dunia content creator dengan mengeluarkan produk, salah satunya adalah mikrofon wireless seperti ini. Untuk mikrofon ini menurut gue ini termasuk mikrofon kelas menengah atau semi profesional. Dan bisa diandalkan untuk keperluan pembuatan konten sosial media atau enggak live streaming. Kayak gue sekarang nih, gue rekam pakai mic Takara. Dan ada mic lavalier juga yang gue pakai di sini biar lebih rapi. Dan dengan harga 500 ribuan kita bakal dapat paket lengkap. Ada 2 transmitter, 1 receiver, dan tentunya ada charging case juga. Dan yang menurut gue worth it buat dibeli, kualitas suara yang dihasilkan ini bagus. Dan di dalam transmitter dan juga receiver ini ada 3 mikrofon. Jadi misalkan kalian pengen rekaman dan kameramen kalian pengen ikut ngobrol dengan kalian, ini suaranya bakal kerekam. 500 ribu sama aja kalian dapat 3 mikrofon dan juga 1 charging case. Ini menurut gue worth it buat dibeli coy. Apalagi misalkan keperluan kalian adalah buat rekaman rame-rame. Dan lebih asik lagi, mic ini mendukung jack input 3,5 mm yang ada di samping seperti yang bisa kalian lihat. Mic input ini bisa membuat tampilan kalian lebih profesional lagi, soalnya nggak ngeganggu pemandangannya. Jadi kalian bisa masukin mic lavalier di sini dan kalian bawahnya tuh ya tentu konekin via kabel. Ini bakal terlihat lebih profesional lagi daripada kalian seperti ini kan ngeganggu pemandangan banget. Nah, ini udah ada jack inputnya. Di harga 500 ribuan jarang banget yang menawarkan fitur ini. Dan kalian juga bisa masukin jack input ke mixer. Jadi misalkan kalian main weddingan gitu, pengen ngerekam suara via mixer, ini tinggal masukin aja colok sini. Dan suara yang dihasilkan pun bakal lebih bagus lagi gitu untuk handphone kalian. Dan 500 ribu dapat fitur seperti ini, menurut gue ini lebih dari cukup. Brand-brand sebelah kayak Soundtek itu harus mengeluarkan uang 700 ribu. Kalian nggak dapat charging case. Dan ini udah include dan juga dapat 3 mic. Menurut gue ini lebih dari cukup coy. Dan kualitas suara yang dihasilkan menurut gue cukup oke. Dan sekarang kita bahas transmitter dan juga receivernya. Nah, keduanya itu berjalan di frekuensi 2,4 GHz. Dan ini adalah transmitternya, bisa kalian lihat. Untuk transmitter bentuknya itu kotak, beratnya itu kurang lebih 15 gram. Nah, bahannya plastik dengan finishing matte. Dan teksturnya ini unik banget menurut gue. Nah, lembut. Di bagian depan ada satu lampu indikator kedap-kedip yang menandakan kalau si TX ini nyala atau noise reduction-nya juga nyala. Dan ada ornamen mic kapsulnya di sini. Dan untuk TX dan juga RX ini ada penanda teksnya di bagian depan. Bentuk TX dan juga RX-nya itu sama. Dan di sisi kiri bisa kalian lihat di sini ada tombol on off buat nyalain transmitternya. Dan juga ada USB Type-C untuk charging portnya. Dan di bagian kanan bisa kalian lihat di sini ada mic input 3,5 mm dan juga tombol
gain volume, naik atau nggak turun. Misalkan kalian pencet tombol minus di sini, noise reduction-nya itu bisa nyala. Dan untuk mekanisme penjepitannya bisa kalian lihat ini sangat lengkap banget. Jepitan biasa ada, dan ini bisa ditempel di besi karena ada magnetnya. Dan untuk magnet udah disediakan di paket penjualan. Jadi misalkan kalian pakai lebih rapi lagi, misalkan diselipin di baju. By the way, untuk metode pemrosesan sinyalnya di sini menggunakan DSP atau Digital Signal Processing. Teknologi ini biasa digunakan untuk TWS, headset wireless, dan juga smartphone. Dan mic ini tentunya ada fitur noise cancellingnya. Dan untuk hasil suaranya gimana, gue bakal kasih di video selanjutnya. Dan mikrofonnya itu ada di atas. Nah, ini tuh tipenya omnidirectional. Dan ini adalah tes dari mikrofonnya. Misalkan gue ngomong di sini kan kedengeran jelas ya, tapi misalkan gue deketin ke sini, ini bakal lebih jelas lagi. Dan untuk pengisian transmitternya, ini menggunakan charging case, tinggal masukin aja ke charging case. Dan untuk charging case-nya itu ngisinya itu kurang lebih 1,5 jam. Tapi misalkan kalian sekali pakai ini bisa bertahan 6-8 jam. Ini cukup lama. Dan selanjutnya kita ngomongin receiver. Untuk receivernya ini sama aja bentuknya cuy. Mekanisme penjepitannya pun sama. Dan dia pun bisa menggunakan sistem magnet juga sama seperti transmitternya. Kalau di transmitter bedanya itu ini tuh ada jack input 3,5 mm. Tapi kalau untuk receiver dia itu digunakan untuk mic output untuk audio monitoring. Dan USB port yang ada di receiver ini berfungsi double sebagai charging dan juga sebagai output ke analog. Jadi misalkan kalian pengen output ke TRS atau nggak TRS, ini tinggal colokin USB Type C yang ada di sini dan kabelnya udah disediakan di paket penjualan. Dan untuk jarak transmisi, menurut gua receivernya itu bisa mentransmisikan sinyal kurang lebih 40 meter lebih. Tapi misalkan ada halangan, ini bakal keganggu. Dan untuk hasil pengetesannya, kalian bisa skip ke pengetesan. Dan untuk charging case ini berwarna hitam bisa kalian lihat, dan untuk bagian depan ada tulisan Takara dan juga lampu indikator. Nah, di bagian samping ada tombol power dan juga USB Type C buat pengisian daya. Dan untuk kapasitasnya ini tidak disebutkan jelas berapa mAh, tapi misalkan kalian pengen ngecas di sini, ini sekali ngecas itu 1,5 jam. Tapi misalkan kalian sekali pakai gitu ya si mikrofonnya, itu bisa bertahan 6-8 jam. Ini cukup lama. Dan charging case ini bisa mengisi mikrofon dan juga transmitternya ini kurang lebih 3 kali. Jadi untuk pengecasan dan juga penggunaan ini kalian gak usah khawatir lagi. Dan fitur unggulan di mikrofon ini yang paling utama adalah ya tentu bentuknya yang kecil dan juga ringan. Dan mic ini di transmitter dan juga receivernya ini ada total 3 mikrofon. Jadi misalkan kalian pengen rekaman dan kameramen kalian itu pengen ikut ngobrol, ya kalian itu bisa cuy ngerekam secara bersamaan 3 orang. 2 orang depan kamera, 1 orang di belakang kamera. Di harga 500 ribuan mendapatkan 3 mikrofon dan juga 1 charging case, menurut gue ini adalah best deal cuy. Dan ini adalah spesifikasi lengkap untuk produk ini. Nah, sekarang gue bakal bandingin mic Takara ini dengan beberapa mic yang pernah gue punya. Dan sayangnya mic dari TNW ini baru gue tes dan gue buat video reviewnya yang udah jadi nih video yang ini. Ternyata salah satu produknya ada yang mati. Nggak tahu kenapa. Kalau yang ini TNW apa sih ini tuh A11 gitu ya. Transmitternya mati, jadi gue cuma bisa pakai 1 transmitter. Untung receivernya nggak mati. Tapi kalau untuk TNW yang ini, padahal ini mic-nya lebih mahal. Nah, si RX-nya itu nggak aktif. Gue nggak ngerti kenapa. Ini rugi banget gue. Udah beli mahal-mahal, di review doang. Terus ya nggak nyala sampai sekarang. Nggak bisa. Mau gue colokin pakai USB atau charging case, tetap nggak nge-trigger, nggak bisa nyala. Sayang banget. Jadi gue nggak bisa ngebandingin. Tapi untuk yang lain, itu bakal gue bandingin. Untuk kualitas hasil suaranya. Nah, ini adalah hasil suara dari mic Mixio. Misalkan gue deket ya jaraknya, deket mulut. Nah, sekarang gue bakal simpen di sini, dan ini adalah kualitas audionya. Ini adalah kualitas audio dari mic TNW A11. Nih gue jaraknya kurang lebih 3 cm. Dan sekarang gue bakal pasang di sini. Dan sekarang gue lagi megang mic dari Takara. Dan ini adalah kualitas audionya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dan ini adalah di jarak kurang lebih 1-2 cm dari mulut. Dan ini kita pakai dulu ke pemakaian normal ya, di kerah baju. Dan ini adalah kualitas audionya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dan sekarang kita tes jarak ke belakang 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan ini di jarak 10 kaki. Dan kita naikin lagi 11 12 13 14 15. Dan ini di jarak kurang lebih 20 langkah. Dan kita naikin lagi 1 2 2 3 4 25 26 27
2930. Apakah udah ada gangguan? Coba kalian komentar di bawah. Tes 123, tes 123, tes 123. Dan sekarang kita naikin lagi. Dan ini di jarak 40 langkah dari kamera. Ini cukup jauh cuy. Apakah masih terganggu? Naikin lagi. Dan ini adalah jarak kurang lebih 50 langkah dari kamera. Kurang lebih 30 sampai 45 meter dari jarak kamera. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah jarak 40 langkah dari kamera. Gimana kualitasnya? Coba kalian komentar di bawah. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan ini adalah jarak 20 langkah. Sekarang naik lagi. 11, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Dan ini ada di jarak. Nah oke, sekarang gua ada di pinggiran tol. Dan sekarang gua mau ngetes noise reduction-nya. Anjir, mana ada ya reviewer mikrofon pakai tes kebisingan di jalan tol. Cuman gua doang nih kayaknya sih Indonesia. Dan ini adalah suasana misalkan gua rekaman di jalan tol. Ini noise reduction-nya itu non-aktif. Nah, seperti ini ambience-nya. Nah, sekarang gua bakal aktifkan noise reduction-nya dan ini bakal berubah audionya. Nah, harusnya sih suara yang di belakang, kebisingan yang di belakang ini tereduksi dengan baik dan suara gua yang lagi ngomong ini bakal terdengar lagi dengan jelas. Dan apakah suara gua terdengar seperti suara robot dan benar-benar editan? Coba kalian boleh komentar di bawah. Misalkan suara gua itu jernih dan gak terdengar seperti suara robot atau suara kalian rekaman pakai TWS atau enggak headphone wireless, menurut gua ini adalah audio yang cukup baik. Tapi misalkan suaranya udah berubah kayak robot dan ada penurunan kualitas, apalagi misalkan pas gua ngomong kayak gini, menurut gua itu adalah mikrofon yang jelek. Tapi pas gua dengar mikrofon ini penurunan kualitas audio dan gua ngomong itu nggak terlalu kedengaran ya gitu. Jadi ini benar-benar jernih audio mikrofon. Dan sekarang gua bakal balikin lagi ke mode normalnya, kita aktifin lagi. Dan ini adalah suara asli dari suasana di sekelilingnya. Nah, kalian bisa dengar suara bis di belakang dan sekarang kita nonaktifkan lagi. Nah, ini suara gua terdengar jelas. Gimana kualitasnya? Coba kalian komentar di bawah. Oke, misalkan kalian belum puas dengan hasil pengetesan yang tadi, sekarang gua ada di samping sungai dan harusnya kalian ngedengar suara gemercik air yang ada di samping. Nah, ini noise airnya benar-benar kedengeran jelas ya, soalnya gua ada di pinggiran sungai. Nah, sekarang ini noise reduction-nya itu tidak aktif ya. Sekarang kita aktifkan aja dan lampu pun udah berubah, artinya noise cancelling-nya itu udah aktif dan harusnya suaranya udah terisolasi dengan baik. Nah, tes 123, tes 123, tes 123. Nah, sekarang kita main ke pinggirannya, sekalian ngetes noise reduction-nya. Apakah kalian masih mendengar suara gemercik air yang ada di samping? Coba kalian boleh komentar di bawah. Nah, sekarang kita lihat sini ada longsor dan longsornya itu menimbulkan kerugian yang benar-benar besar. Padahal ini masih baru gitu ya. Ini baru banget dibuat cuy. Dan harusnya kalian itu mendengar suara gemercik air yang ini nih, soalnya gua ada di bawah air terjun. Oke, tes 123, tes 123, tes 123. Dan sekarang gua bakal nonaktifkan noise reduction-nya. Nah, ini adalah suara normal dari ambience sekelilingnya. Tes 123, tes 123, tes 123. Dan ini adalah suara noise reduction-nya. Nah, tes 123, tes 123, tes 123. Gimana kualitas audionya? Coba kalian komentar di bawah. Ini adalah pemeriksaan mata. Ini kita mau periksa mata adik-adik, periksa visus, ketajaman penglihatan. Tanpa mata yang sehat, prestasi kita juga akan menurun. Kesimpulannya, di harga 500 ribuan, menurut gua mikrofon ini menawarkan fitur yang oke. Dan seperti yang kalian dengar sekarang, gua ada di samping air gitu ya. Harusnya suara air itu terdengar dengan jelas seperti ini. Nah, ini adalah suara asli dari lingkungan sekitar, tapi ini bisa diisolasi dengan baik tanpa mengurangi kualitas vokal gua seperti ini. Menurut gua ini adalah best deal cuy. Di harga 500 ribuan kalian bakal dapet mikrofon sekeren ini, dan tentunya ada 3 mikrofon yang bisa kalian dapatkan. Ada 2 di transmitter dan 1 di receiver.
Jadi kalian bisa ngobrol secara bersamaan, apalagi bikin podcast. Dan misalkan kalian pengen bikin podcast secara profesional, karena transmitter ini udah ada jack input 3,5 mm-nya, ya kalian bisa selipkan mic lavalier ke kerah baju. Jadi pemandangan si transmitter yang besar ini nggak akan ngeganggu pemandangan kalian di kamera. Dan 500 ribuan udah dapet charging case, yes deal banget. Soalnya di harga segitu, misalkan kalian lihat brand lain, nggak akan ada yang menawarkan fitur selengkap ini. Bagi misalkan kalian main di weddingan gitu, misalkan kalian pengen colok ke mixer gitu, langsung ngerekam via mixer dan langsung record ke kamera atau nge smartphone, ya ini udah bisa. Ini benar-benar fungsional buat kelas semi profesional. Mau itu kebutuhan live streaming, gaming atau nggak vlog seperti ini udah bisa mengakomodir. Dan ini adalah suara aslinya. Benar-benar best deal cuy. Misalkan kalian pengen beli, link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.